Dulu aku mengira hidupku baik-baik saja, namun ada rasa hampa yang terus membayangi setiap langkahku. Aku terjebak dalam rutinitas yang tampak produktif dari luar, padahal di dalam energiku terkuras habis tanpa sisa. Setiap pagi dimulai dengan tubuh yang berat, seolah beban dunia sudah menanti tepat di depan pintu kamarku. Aku tidak menyadari bahwa musuh terbesarku bukanlah kegagalan besar, melainkan hal-hal kecil yang kuanggap remeh. Ruangan ini, meja kerja ini, dan secangkir kopi dingin ini menjadi saksi bisu kelelahan yang tak berujung. Inilah awal mula aku menyadari bahwa ada sesuatu yang harus segera diperbaiki sebelum semuanya terlambat. Kebiasaan pertama yang meracuniku adalah ritual pagi yang buruk. Langsung menyentuh ponsel begitu mata terbuka. Selama 1 jam pertama, aku membiarkan pikiranku dibanjiri oleh kehidupan orang lain, berita buruk, dan ekspektasi sosial yang tidak masuk akal. Tanpa sadar, aku sudah merasa tertinggal sebelum hari benar-benar dimulai, menciptakan rasa cemas yang menetap sepanjang hari. Jari-jariku terus menggulir layar tanpa henti, mencari kepuasan instan yang justru meninggalkan kekosongan yang lebih dalam. Fokusku terpecah, dan niat baik untuk memulai hari dengan tenang mengguap begitu saja tertutup kabut informasi. Aku baru menyadari bahwa aku telah menyerahkan kendali pikiranku pada algoritma sejak detik pertama aku terbangun. Masalah ini semakin parah dengan kebiasaan keduaku, menunda-nunda hal kecil hingga menumpuk menjadi gunung masalah. Aku sering berkata, nanti saja, untuk tugas sederhana, yang akhirnya menciptakan stres kronis karena daftar pekerjaanku tak pernah benar-benar selesai. Puncaknya adalah ketika aku mulai mengabaikan kesehatan fisikku demi mengejar produktivitas palsu yang melelahkan. Aku terjaga hingga larut malam, ditemani lampu meja yang redup, sementara pikiranku terus berputar dalam lingkaran rasa bersalah. Kebiasaan ketiga, yaitu mengiyakan semua permintaan orang lain sambil mengabaikan kebutuhanku sendiri, benar-benar membuatku meledak. Aku merasa seperti robot yang berfungsi tanpa nyawa, kehilangan arah dan tujuan yang sebenarnya ingin kucapai. Di tengah kehampaan itu, aku memutuskan untuk berhenti sejenak dan mulai mempreteli satu persatu kebiasaan buruk tersebut. Aku mulai dengan meletakkan ponsel jauh dari jangkauan saat tidur dan menggantinya dengan keheningan di pagi hari. Perlahan tapi pasti, aku belajar untuk mengerjakan hal-hal kecil segera setelah terpikirkan, tanpa memberi ruang bagi rasa malas untuk bernegosiasi. Aku juga mulai berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan nilai-nilai hidupku, demi menjaga kewarasan mental. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, namun rasanya seperti menghirup udara segar setelah sekian lama tenggelam dalam air. Setiap langkah kecil menuju perbaikan memberikan rasa percaya diri yang sudah lama hilang dari genggamanku. Sekarang, aku menyadari bahwa kebahagiaan dan kesuksesan bukan tentang perubahan drastis dalam sekejap, melainkan tentang menjaga kualitas kebiasaan harian kita. Hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten adalah batu bata yang menyusun struktur kehidupan kita di masa depan. Jika kita membiarkan kebiasaan buruk menetap, kita sebenarnya sedang membangun penjara kita sendiri tanpa disadari. Namun, dengan kesadaran dan disiplin ringan, kita bisa mengubah arah hidup menuju tempat yang lebih tenang dan bermakna. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam tekanan yang kita ciptakan sendiri lewat kebiasaan yang tidak sehat. Mulailah hari ini dari hal yang paling sederhana dan lihatlah bagaimana duniamu mulai berubah perlahan.